Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ketemu di channel Endah Widya Purnamasari. Hari ini aku mau memberikan materi yang bisa dibilang bermanfaat insya Allah untuk kalian semua, karena sesuai dengan background pendidikan saya, ilmu kesehatan masyarakat. Hari ini saya akan memberikan materi tentang institusi pelayanan kesehatan. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi institusi pelayanan kesehatan ini, tetap ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku agar aku bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat dan ter-up-to-date tentunya. Oke, tanpa panjang lebar, institusi pelayanan kesehatan sesuai dengan program Indonesia Sehat, ada 3 jenis program Indonesia Sehat. Yang pertama adalah paradigma sehat. Paradigma sehat ini terdiri dari program pengarus utamaan kesehatan dalam pembangunan. Yang kedua, promosi preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan, dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, di mana indikator dari paradigma sehat adalah kota sehat dan kecamatan sehat. Yang kedua, penguatan Yankes atau penguatan pelayanan kesehatan. Untuk ini ada program berupa peningkatan akses, peningkatan mutu, regionalisasi rujukan dengan merujuk indikator pelayanan kesehatan dalam jumlah kecamatan, memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi, dan jumlah kabupaten atau kota yang memiliki minimal 1 rumah sakit umum daerah yang juga terakreditasi. Yang ketiga, jaminan kesehatan nasional terdiri dari program yang bersifat benefit dan sistem pembiayaan berupa asuransi dengan menerapkan asas gotong royong, kendali mutu dan kendali biaya, dan sasarannya adalah PBI dan non-PBI. Nah, untuk tanda kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional berupa KIS dan kartu BPJS Kesehatan dengan merujuk indikator total coverage. Sistem pelayanan kesehatan Indonesia ini terdiri dari 2 jenis pelayanan kesehatan yang bersifat dasar dan rujukan. Nah, dalam masalah pelayanan kesehatan, tentunya seiring dengan perkembangan iptek dapat membuat perubahan pada pelayanan kesehatan. Di satu sisi juga bisa mendatangkan keuntungan, tetapi di sisi lain perubahan ini justru bisa mendatangkan permasalahan. Apakah itu? Ada yang namanya istilah fragment health service. Ini merupakan berubahnya sifat pelayanan kesehatan dikarenakan renggangnya hubungan antar petugas dan makin mahalnya biaya kesehatan. Ingat, kita harus tahu kesehatan itu adalah barang yang sangat berharga karena memang kesehatan mahal harganya. Faktor yang bisa mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan juga dilihat dari pergeseran masyarakat dan konsumen, iptek baru, isu legal dan etik, ekonomi dan politik. Upaya kesehatan sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input adalah perangkat administrasi berupa modal, tata cara, dan kesanggupan. Proses, fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Output, pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan outcome, derajat kesehatan masyarakat. Apa itu definisi puskesmas? Puskesmas adalah UPT kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
di mana ada yang namanya unit pelaksanaan teknis dinas, unit pelaksanaan tingkat pertama, dan menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan Indonesia. Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinkes Kabupaten dan Kota dan Puskesmas sebagai pembangunan kesehatan, di mana Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai sarana pertanggungjawaban penyelenggaraan bertanggung jawab untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinkes Kabupaten Kota sesuai dengan kemampuannya, dan wilayah kerjanya adalah batasan wilayah tempat pelaksanaan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dinkes Kabupaten Kota, dan biasanya satu kecamatan ada 2 puskesmas atau lebih tanggung jawab yang dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan konsep wilayah, desa, kelurahan, atau RW. Jadi, fungsi puskesmas itu sebagai pusat penggerak pembangunan wawasan kesehatan, yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama melalui pelayanan kesehatan perorangan atau private goods dan pelayanan kesehatan masyarakat public goods. Ini adalah alur dalam puskesmas. Jadi kita lihat sebelah kiri atas itu ada bupati atau sebagai stakeholder yang paling tinggi dan saling berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, camat, dan camat juga saling mengkoordinasi puskesmas sebagai jaringan pelayanan puskesmas, dan puskesmas juga menyelenggarakan yang namanya BPP, UKBM, jaringan pelayanan puskesmas, dan pelayanan kesehatan strata pertama. Jadi saling terintegrasi ya teman-teman. Puskesmas juga ada menyelenggarakan upaya kesehatan wajib atau yang sering disebut dengan istilah Basic Sick Depkes. Apa saja itu? Yang pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua kesehatan lingkungan, yang ketiga KIA dan KB, yang keempat perbaikan gizi masyarakat, yang kelima P2M, yang keenam pengobatan. Upaya kesehatan pengembangan salah satunya adalah UKS, olahraga, perkesmas, usila, kesehatan kerja, gigi mulut, jiwa, dan batra, dan berdasarkan permasalahan dan kemampuan yang ada. Untuk poin yang upaya kesehatan wajib dulu sampai dengan pengobatan tadi, perlu yang namanya komitmen nasional yang bersifat global dan memiliki daya ungkit yang sangat tinggi. Puskesmas juga menyelenggarakan azas-azas yang terdiri dari 3 azas. Yang pertama, azas pertanggungjawaban wilayah, yang kedua azas pemberdayaan masyarakat, yang ketiga azas keterpaduan. Dan ada 2 lintas puskesmas. Yang pertama adalah lintas program dengan memadukan penyelenggaraan sebagai upaya kesehatan puskesmas, dan lintas sektor memadukan berbagai upaya kesehatan puskesmas dengan sektor terkait tingkat kecamatan. Nah, jadi rujukan Yankes itu ada 2, rujukan Yankes yang bersifat perorangan dan rujukan Yankes yang bersifat masyarakat. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 128/Menkes/SK/2 dan -2004 tentang kebijakan dasar puskesmas, terdiri dari sebelah kiri strata atasnya adalah strata ketiga, strata kedua, strata pertama masyarakat, dan paling bawah adalah perorangan atau keluarga.
Oke, sekian dulu penjelasan saya mengenai institusi pelayanan kesehatan. Sehat adalah hartaku, yang tentunya harus kujaga dan kupelihara. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Next, insya Allah aku akan memberikan materi-materi lain yang bersifat di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Tetap tungguin channelku dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.